Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta pembangunan IKN dimanapun berada, seperti biasa kembali lagi kita melihat progres pembangunan IKN. Kali ini saya kembali ke channel YouTube-nya Borneo Tube. Ada video dengan judul Presiden ke IKN, Pak Basuki bertemu Presiden Prabowo terkait rencana groundbreaking ke-9 di IKN. Seperti apa beritanya? Langsung saja kita ikutin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada hari ini warahmatullahi Selasa wabarakatuh. tanggal 31 Desember 2024 dan besok kita sudah berada di tahun 2025. Jadi saya ucapkan dulu selamat tahun baru untuk para pecinta IKN Nusantara. Selamat tahun baru. Dan di penghujung akhir tahun ini kita mau menyampaikan kabar untuk 2025 mendatang, yakni setelah Kepala Otorita IKN Pak Basuki itu mengungkapkan bahwa beliau baru saja mengajak Presiden Prabowo untuk groundbreaking atau seremoni peletakan batu pertama proyek baru yang ke-9 di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Mau bangun apa lagi nih ya? Momen ajakan Pak Basuki ke Pak Prabowo itu terjadi saat keduanya menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrembangnas dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di Bappenas, Jakarta. Pada saat momen salam-salaman, Pak Basuki mengajak Pak Prabowo untuk melakukan groundbreaking 4 hingga 5 proyek baru di ibu kota Nusantara di bulan Januari 2025. Banyak ya, sampai 5. Dan merespon ajakan itu, Pak Prabowo ternyata tak langsung mengiyakan, namun ia mengajak Pak Basuki untuk bicara terlebih dahulu untuk waktu yang belum ditentukan. Jadi harus ada pembicaraan Kalau dulu ya. kami sudah siap untuk Januari, tapi nanti tergantung jadwal Presiden. Tadi pada saat salaman dengan Pak Presiden, beliau bilang, "Hei, kapan-kapan kita ngomong," kata Pak Basuki. Pak Basuki juga mengatakan 4 sampai 5 proyek baru di IKN yang rencananya groundbreaking pada awal tahun itu terdiri dari proyek infrastruktur sekolah, hotel, restoran hingga gedung perkantoran dengan total nilai proyek itu mencapai 6,5 triliun. Jadi sudah laporan ke Presiden karena Pak Menteri PU laporan untuk peresmian, saya laporan untuk groundbreaking ada 4 hingga 5 groundbreaking di IKN di awal bulan Januari tahun 2025 ini. Jadi nanti di tahun 2025 selain pelaksanaan groundbreaking yang diagendakan oleh Pak Basuki, namun juga ada peresmian beberapa proyek di ibu kota Nusantara yang sudah dinyatakan selesai 100%. Kita ambil contoh misalnya bangunan Istana Garuda itu sudah selesai, kemudian bangunan Kementerian Koordinator itu juga sudah selesai, Gedung Menko ya sudah serta selesai. training center PSSI itu kini juga sudah siap untuk dilakukan peresmian. Training Center PSSI Jadi juga banyak sudah selesai. agenda-agenda besar yang nantinya akan dilakukan di ibu kota Nusantara di tahun 2025. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Dan secara keseluruhan untuk progres pembangunan ibu kota Nusantara di tahap pertamanya itu progresnya sudah di angka 96%. Wih,
96%. Jadi harapannya semoga dalam waktu dekat ini atau minggu-minggu pertama di tahun 2025 itu ada informasi resmi dari pihak pemerintah, perwakilan dari Presiden Prabowo untuk mengiyakan atau menjadwalkan pelaksanaan groundbreaking dan peresmian beberapa gedung di Ibu Kota Nusantara di awal tahun 2025 ini. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan di bulan Januari juga. Kita doakan saja mudah-mudahan terrealisasi di awal-awal tahun 2025 ini. Jadi nanti rencananya akan ada 4-5 groundbreaking. Gedung-gedung sudah bagus ya, sudah banyak yang selesai, sudah jadi. Jadi udah 90% lebih ya untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi gedung-gedung sudah siap. Jalanan-jalanan juga sudah bagus. Jalan Sumbu Kebangsaan juga sudah di hot mix ya. Tanaman-tanaman nih sudah mulai subur, sudah menghijau, sudah mulai rindang, rimbun ya. Mudah-mudahan nanti ada kabar baik di awal-awal tahun ini ya, 2025 ini. Mudah-mudahan ada angin segar yang memang bisa cepatnya untuk pembangunan proyek-proyek yang lainnya segera menyusul. Mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo langsung cepat-cepat ya membicarakan persoalan groundbreaking ini. Kalau untuk Pak Bas sendiri sudah siap ya. Kalau nanti di bulan ini, awal tahun ini diadakan groundbreaking. Bahkan bukan cuma satu, tapi ada sekitar 4 atau 5 groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk proyek-proyek baru di Ibu Kota Nusantara. Ya, itu dia tadi kabarnya, beritanya. Jadi Pak Presiden Prabowo sudah bertemu dengan Pak Basuki dan sudah Pak Basuki sudah membisikkan ya niatnya atau keinginannya nanti di awal tahun ini 2025 ini dilaksanakan groundbreaking ke-9 dan itu ada sekitar 4-5 proyek yang sedang diajukan menurut Pak Basuki ya. Jadi tadi ada salah satunya itu ada gedung sekolahan, gedung perkantoran, terus restoran, perhotelan. Mudah-mudahan secepatnya ya gedung-gedung sekolahan. Jadi nanti pembangunan IKN juga kawasan inti sudah selesai, begitu juga sekolahan sudah mulai ada yang berdiri di kawasan IKN. Jadi nanti lebih mempermudah jika sudah banyak ASN-ASN yang tinggal di IKN, sudah banyak
perpindahan ke perpindahan ke ibu kota Nusantara. Jadi sudah ada sekolahan. Kita doakan saja, mudah-mudahan kabar ini, berita ini secepatnya terrealisasi ya. Meskipun tadi Pak Prabowo masih memberikan waktu untuk membicarakan lagi rencana groundbreaking yang ke-9 di IKN ini, karena di awal tahun ini juga rencananya akan ada peresmian gedung-gedung yang sudah selesai, karena beberapa proyek itu sudah ada yang selesai, seperti training center tadi ya, training center PSSI, terus ada gedung-gedung Kemenko, ada Istana Garuda juga itu sudah selesai pembangunannya, dan rencananya di tahun 2025 ini akan diresmikan. Mudah-mudahan secepatnya ada kabar baik ya, tanggal dan bulan untuk peresmian gedung-gedung yang sudah selesai dibangun di IKN. Dan untuk pembangunan-pembangunan yang lainnya kita doakan saja, mudah-mudahan secepatnya juga segera menyusul, supaya nanti kawasan IKN akan lebih lengkap dengan adanya fasilitas-fasilitas umum yang akan segera dibangun. Dan seperti biasa, untuk yang terakhir, tidak lupa kita selalu memberi doa buat para pekerja dan orang-orang yang bertugas di IKN. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan.